Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari ancam Jokowi kalau mau 3 periode. Banyak perbincangan terkait jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo. Dalam perbincangan tersebut ada yang setuju 3 periode dan ada yang tidak setuju 3 periode. Anggota DPR pada umumnya dari 7 fraksi setuju 3 periode jabatan Joko Widodo. Sedangkan 2 fraksi tidak setuju 3 periode, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Berdasarkan survei lebih banyak tidak setuju 3 periode Presiden Joko Widodo dengan alasan bertentangan dengan konstitusi bahwa presiden menurut undang-undang hanya 2 periode. Dari kelompok yang tidak setuju 3 periode mengancam Joko Widodo kalau mau 3 periode. Mengingat negara Indonesia sebagai negara demokrasi, sebagai perwujudan kebebasan berpendapat, bahwa setiap orang bebas memilih, tetapi hasil survei tidak diperhitungkan walau dia mau atau tidak, walaupun dia suka atau tidak suka kepada Presiden Joko Widodo memimpin negara. Mereka tidak akan diperhitungkan. Lembaga DPR dari 7 fraksi yang ada di DPR setuju Presiden Joko Widodo 3 periode. Sedangkan yang tidak setuju hanya 2 fraksi, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Demokrat. Sedangkan suara berdasarkan survei tidak diperhitungkan kecuali pemilihan langsung Presiden Joko Widodo. Masalah ancaman 3 periode kepada Presiden Joko Widodo tidak masalah, ada polisi yang menanggulanginya atau yang mengamankannya. Harapan saya Presiden Joko Widodo akan menang memimpin 3 periode atau diperpanjang jabatannya sampai tahun 2027. Termasuk saya sendiri mendukung Presiden 3 periode karena bersih dari perbuatan korupsi, kinerjanya baik, pembangunan merata di seluruh Indonesia, berani mengambil kekayaan cendana hasil korupsi, dan juga berani menagih hutang BLBI dari keluarga cendana Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya, dan berani membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam. Selama ini Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani bertindak atau menagihnya. Baru setelah Presiden Joko Widodo berani bertindak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi saya lihat, harapan saya DPR menentukan jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode atau jabatannya diperpanjang sampai tahun 2027. Jadi saya lihat banyak dalam sekarang ini lagi ramai diperbincangkan masalah jabatan Presiden Joko Widodo selama 3 periode. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju masalah 3 periode tersebut. Di mana alasan yang tidak setuju, dia akan mengancam Presiden Joko Widodo kalau dia mau 3 periode. Hal ini kan sudah bertentangan dengan hukum ini. Alasan daripada 3 periode itu kan berdasarkan ketentuan di mana negara kita adalah negara demokrasi. Kalau negara demokrasi perwujudannya kebebasan berpendapat. Dia bebas memilih siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tetapi dalam hal ini hanya DPR yang memilihnya, yang menentukannya. Nanti lembaga DPR yang memilih daripada Presiden Joko Widodo 3 periode tersebut. Dan tidak ada pemilihan umum di sana, hanya mereka sendiri. Kalau hanya DPR saja yang menyetujui, tentu Presiden Joko Widodo akan menang, akan bisa diperpanjang, bisa menjadi 3 periode perpanjang. Karena mereka, sedangkan anggota DPR saja dari ada 7 fraksi DPR,
yang menyetujui Presiden Joko Widodo 3 periode. Yang dua fraksi tidak setuju, yaitu fraksi Partai Keadilan Sosial dan Partai Demokrat tidak setuju. Sedangkan selainnya setuju, berarti nanti bahwa Presiden Joko Widodo akan ditentukan nanti menjadi 3 periode jabatannya tersebut atau diperpanjang sampai tahun 2027 itu. Ini semua dilakukan karena kinerja Presiden Joko Widodo sangat baik dan dia paling dikenal lagi, dia bersih dari perbuatan korupsi dan dekat dengan rakyat, dan juga banyak proyek-proyek yang sudah berhasil dibangunnya dan merata pembangunan di seluruh Indonesia ini. Berani dia bertindak, terutama keberanian bertindak itu adalah mengubarkan garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia, dicabut izinnya, dan juga Forum Pembela Islam dibubarkan, dan juga hutang-hutang BLBI bisa ditagihnya dari keluarga cendana lah, dari pihak lain juga begitu. Jadi padahal kalau dulu tidak ada yang berani membubarkan FPI tersebut atau Hizbut Tahrir tersebut, dan juga tidak ada yang berani dulu menagih hutang BLBI tersebut yang berhutang BLBI. Baru setelah Presiden Joko Widodo, Presiden berani bertindak dan berani mengambil tindakan kepada masalah BLBI, menagih hutang BLBI, dan mengubarkan daripada Forum Pembela Islam dan Hizbut Tahrir itu. Sekian dan terima kasih.